Ya, memasuki halaman yang ke-10, yakni sufi adalah ulama penerus tugas Rasul. Nanti kita akan buka itu ya tentang sufi itu. Sufi itu artinya orang yang membersihkan diri, asal katanya safa. Ya, tasfiyatul qulub, orang-orang yang mensucikan hatinya. Istilah saja ni ya, istilah sufi itu. Walaupun diperdebatkan, kita akan pakai istilah. Tapi intinya adalah sufi itu orang yang membersihkan jiwanya atau hatinya. Nah, kita lihat di sini ada 4 ya ayatnya. Ada 4 pilihan ayat-ayat Quran. Ya, ini di antaranya surah As-Saffat, kedua surah Al-Jum'ah, yang ketiga surah Al-Baqarah, yang keempat surah Yusuf. Nah, ini ayat ini akan kita uraikan. Ya. Ayat yang pertama surah As-Saffat, yakni ayat 9. Ya, wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama. Nah, wa dinil haq liyazhirahu 'ala ad-dini kullihi. Nah, agar dia menunjukkan tentang Islam secara keseluruhan. Jadi kita ni masuk Islam ni jangan tanggung-tanggung. Masuklah secara keseluruhan. Kulhi atau secara kafah. Apa maknanya? Nanti kita bahas ni. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik sangat membenci. Lalu apa hubungannya? Agama yang hak dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenci orang musyrik, karena orang musyrik merasa terganggu dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Islam ini tauhidnya murni, tauhidnya bersih. Makanya kalimat la ilaha illallah itu disebut kalimatul ikhlas. Kenapa disebut kalimatul ikhlas? Karena murni tauhidnya, tidak ada unsur syirik di dalamnya. Nah, jadi syarat yang pertama, orang yang ingin masuk Islam secara keseluruhan dengan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Nah, termasuk rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut harus nampak keislamannya. Dia pertama bersih daripada syirik. Yang kedua baru nampak ibadahnya. Ya. Orang bertanya begini, bagaimana ibadah ini kita dalam bimbingan hidayah Allah? Apa makna hidayah Allah? Bukan hidayah Islam dah. Kita ni sudah Islam, orang tua kita, tapi bimbingan ibadah dalam hidayah itu. Setiap mau ibadah dibimbing Allah, setiap mau berzikir dibimbing Allah, mau puasa sunnah dibimbing Allah, sedekah dibimbing Allah. Orang yang beribadah dibimbing Allah, tidak ada lagi keterpaksaan. Jadi bertanya diri kita masing-masing, kalau ibadah masih terpaksa, ayo kita perbaiki. Karena Nabi mengajak kita kepada hidayah. Orang yang dapat hidayah dalam ibadah, ibadahnya pasti dia akan menikmatinya, tidak lagi menjadi beban. Nah, jadi diutusnya Rasul, sebenarnya Islam itu secara kafah, bukan hanya ibadah, tetapi hati kita tak kemana. Nah, syaratnya bagaimana? Harus kita murnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa murni tauhidnya, pasti dia masuk Islam secara kafah. Ya. Masuk ayat yang kedua. Ya. Surah Al-Jum'ah. Ya, surah Al-Jum'ah ayat yang ke-2 ya.
huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus. Nah, dialah Allah yang mengutus kaum yang ummi. Orang Arab zaman jahiliyah itu, mohon maaf, mereka tak bisa membaca. Termasuklah nabinya pun tak bisa membaca. Siapa tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada selawat kan? Allahumma salli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi. Nah, jadi orang Arab ya jahil. Nabi Muhammad sebelumnya beliau juga tidak tahu. Kenapa? Nabi dipilih oleh Allah. Nah, justru ummi Nabi itulah menjadi mukjizat. Orang Arab pun tahu Nabi tidak bisa membaca, tetapi yang dibacakan Nabi Al-Quran yang bobot nilai sastranya paling tinggi. Orang Arab yang paham Al-Quran pun kagum dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umminya Nabi itu menjadikan mukjizat. Oh, orang Arab percaya. Berarti yang diucapkan Muhammad itu bukan ucapan dia, itu ucapan dari Tuhannya. Kenapa? Ini orang ummi kok bisa mengucapkan kalimat yang dahsyat. Itu dia. Ini kita ini bukan orang Arab. Kalaupun Arab, orang Arab yang tak bisa diharap. Belum paham sastra Al-Quran itu, Pak. Kalau orang Arab, dia tak bisa ngomong kalau Al-Quran itu mau digali dalam sekali maknanya. Nah, makanya waktu Abu Sufyan bersama tokoh yang lain, Umayyah bin Khalaf dan sebagainya, memanggil orang yang paling handal dalam bahasa sastra Arab. Ya, namanya Walid bin Mughirah. Hai Walid, kata Abu Sufyan, kau tantang Muhammad itu dengan sastra ucapan yang paling tinggi. Dia pun mengungkapkanlah sastranya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad membaca penggalan Al-Quran. Walid bin Mughirah terpaku begini. Tahu terpaku? Tak bisa bergerak begini, Pak. Kenapa? Kagumnya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabi membaca Al-Quran, Walid bin Mughirah itu kembali kepada kaumnya, ke depan pemuka Quraisy, dengan wajah yang terpaku tadi itu. Abu Sufyan, Muawiyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain bilang, jangan-jangan Walid pun kena sihir dengan Muhammad, kata dia. Kelihatan dari wajahnya. Nah, akhirnya Walid bin Mughirah berkata, kalian tahu yang diucapkan Muhammad itu seperti pohon, akarnya menghujam dalam tanah, pohonnya besar, daunnya lebat, buahnya banyak. Itulah yang diucapkan Muhammad. Cuma begitu dia mengungkapkan, Pak. Dia beribaratnya seperti itu. Nah, sekarang paham jamaah. Jadi tokoh Quraisy banyak juga yang memang mereka membenarkan. Kalaulah Muhammad tidak bisa membaca, tak bisa menulis, kenapa keluar kalimat yang dahsyat? Sastra Arab yang paling tinggi pun tak mampu untuk menilai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka banyak percaya, berarti itulah wahyu yang diucapkan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini ummi. Nah, sekarang Nabi yang ummi itu bisa menyampaikan ilmu yang luar biasa, berarti ilmu Nabi langsung dari Allah. Itu namanya ilmu laduni. Tidak ada guru Nabi kecuali langsung Allah. Jibril perantara saja. Tanpa Jibril pun Al-Quran masuk ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tarekah ini, Pak, orang berzikir ini, akhirnya juga begitu nanti. Ilmunya langsung dari Allah, kalau hatinya bersih, kalau dia ikhlas, tidak syirik dengan Allah, bertauhid murni,
dia berzikir sampai mendekat diri kepada Allah, ilmunya langsung. Ini bukan dongeng nih ya. Nah, sekarang saya ini pakai kitab. Kalau zikir saya tembus kepada Allah, tak pakai kitab lagi, Pak. Tak perlu pakai kitab. Nah, ini baru masalah ummi ini, Pak. Masalah ummi ini udah terbuka semua dah. Jadi jamaah saya ajarkan begini. Kalau ingin dekat sama Allah, jangan ngaku alim. Itulah dinding yang menghambat kita dengan Allah. Ngaku sudah alim, sudah banyak beramal, akhirnya tak alim-alim, akhirnya tak sampai-sampai. Makanya ilmu ini kita harus menolkan diri, Pak. Tahu nol kita ngaku bodoh, maaf agak kasar nih ya, ngaku jahil. Karena banyak tak paham masih. Jalan Allah ni gaib, tak kelihatan. Kita tak paham. Ikut orang yang paham. Siapa? Mursyid kita itu. Ya, ikut dia. Ikut saja, Ma. Ikut enak. Kau jalan sendiri tak sampai-sampai. Ya, guru tu bawa mobil, bawa bis. Kita masuk ke dalam. Kemana mobil? Ikut. Tak masalah. Guru berhenti, berarti berhenti juga kita di situ. Guru jalan, berarti jalan sudah. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Nah, Allah yang mengutus suatu kaum yang ummi, yang tadi mereka tak mengerti, dengan seorang rasul di antara mereka, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya apa? Yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama, dia mengajarkan tentang tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat Allah? Orang banyak bilang ayat Allah Al-Quran. Dah, Pak. Alam ni ayat, diri kita ni ayat. Cuba pandang alam ni, Pak. Wahtilafil laili wan nahar, bergilir malam dengan siang. Ya, terdapat tanda-tanda bagi orang yang menggunakan akal. Akhirnya dia bilang, Rabbana ma khalaqta hada batila. Semua tak ada yang batil ya Allah. Ini kau nampak ya Allah melalui ciptaan. Balik lagi diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian kenapa tak kau lihat, kata Allah. Pandang dirimu, kau bisa melihat, mendengar, berucap, menggenggam, melangkah, buang kotoran, bisa tidur, bangun. Kekuatan dari mana? Dari roh. Rohmu dari mana? Dari Allah. Kau dengan Allah, dirimu dengan Allah tak pernah berpisah. Pandang alam, pandang diri kita. Baru kau bilang, engkau ada ya Allah. Terus apa lagi? Masuk yang kedua. Wa yuzakkihim. Mensucikan diri kita. Bagaimana? Nah, dalam inilah Pak yang mau dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Berarti untuk sampai kepada Allah, ini jiwa harus bersih. Tak boleh ada dengki, tak boleh ada sombong, tak boleh ada merasa lebih baik dari orang lain. Banyak penyakit ni, Pak. Tak bisa ndak ambil talqin zikir, hantam dia la ilaha illallah, pukul ni Pak, biar keluar penyakit ni, Pak. Tak bisa ndak. Orang bilang, wah Allah tak tuli Pak Ustaz. Ya, hatimu yang tuli, itu yang dipukul. Kita jelas semut ngomong Allah tahu, bahasa hati Allah tahu. Bukan itu masalahnya. Kita tak mengerti kenapa dipukul nih. Hatimu yang tuli, tidak merasakan Tuhan, itu yang dipukul. Kenapa? Penyakitnya banyak. Itulah yang dikeluarkan. Illallah, la ilaha illallah. Pukul tu semua. Itu metode dah dipakai ulama dah. Kalau TKN ni mohon maaf, bukan hanya Suryalaya, banyak TKN Nusantara ini. Dari Meranggen, Jawa Tengah tersebar juga.
TKN ni Pak. Di Malaysia ada TKN. Banyak jalur. Tapi tetap ketemunya dengan Ahmad Khatib Sambas. Sama pecahan situ semua Pak. Orang Iran. Kenapa jikalnya keras? Hatimu tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Maka dia dipukul. Ini namanya tujuannya apa? Yuzakihim. Mensucikan. Sucikan diri dengan zikir lebih cepat. Tak bisa. Ya. Jadi siapa yang tak berzikir, silakan juga. Tapi amalannya formalitas. Atau formalitas. Hanya melepaskan kewajiban. Puasa Ramadan, melepaskan kewajiban. Tak sampai derajat takwa. Salat, melepaskan kewajiban. Tidak ada khusyuk dalam ibadah. Pergi haji, melepaskan kewajiban. Datang sana hanya lihat Kaabah. Tidak merasa kehadiran Tuhan. Wukuf di Arafah, tidak merasa dia berhenti di hadapan Allah. Oh ini maka kemarin di Sambas diangkat sama Abah Ali kemarin, satu wakil talqin, dan dia pembimbing umrah. Kamu jelaskan umrah secara tarikat. Diuraikan apa? Wukuf itu apa maknanya, tawaf itu, Masya Allah. Baru namanya haji yang sebenarnya kalau berzikirnya. Kayak Abu Yazid. Kata Abu Yazid bilang apa? Aku pertama pergi haji, waktu aku tawaf, aku lihat Ka'bah. Dan aku tidak lihat Tuhannya Ka'bah. Nah, itulah dia haji kebanyakan. Sama dengan kita ni Pak. Ya, dia pun membersihkan diri, terus berzikir di bawah bimbingan seorang guru, perbanyak ibadah. Pergi sekian tahun berikutnya, alhamdulillah, aku pergi haji yang kedua, aku lihat Ka'bah dan juga aku memandang Tuhannya Ka'bah. Dua-dua dapat dia. Di sini mandangnya ya, mohon maaf nih, hatinya. Begitu mandang Ka'bah, langsung Allah diingat. Terus tingkatkan lagi oleh gurunya. Dia ikut bimbingan gurunya. Banyak lagi amalan sunnah, istiqamah. Sekian tahun berangkat lagi pergi haji. Apa kata beliau? Hajiku yang ketiga kali, aku tak lihat Ka'bah, kata dia. Yang ada hanya Tuhannya Ka'bah. Itu hajinya para sufi, Bang. Ya. Ini prosesnya. Makanya dari awal harus pembersihan jiwa. Tazkiyatun nafas wa yuzakkihim, harus sucikan di sini. Kalau enggak tahu Tuhan tu hadir atau enggak bisa rasakan. Nah, kemudian apa lagi? Yang ketiga, wa yalihumul kitaba wal hikmah wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, kemudian mengajarkan Alkitab dan hikmah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru paham apa maksud Al-Quran. Begitu ayat Al-Quran dibaca Pak, langsung masuk ke dalam makna lautan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya apa? Kalau orang sufi memahami ayat beda dengan kita ini, Pak. Alif lam mim. Ahli tafsir bilang apa? Allahu a'lamu bi muradih. Allah lah yang lebih tahu maksudnya, selesai. Sufi, enggak Pak, diuraikannya. Alif ini maknanya, lam ini maknanya, mim ini maknanya. Dia beritahu langsung oleh Allah tu makna Al-Quran tu. Ada ayatnya. Hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan salat pertengahan, berdirilah khusyuk menghadap Allah. Mana 5 waktu Pak? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan jaga salat pertengahan. Mana pertengahan? Asar. Asar tu tengah-tengah antara siang dengan malam. Subuh tu awal siang terbit fajar, lambat laun hari semakin terang. Kemudian zuhur betul-betul terang, matahari di atas. Maghrib terbenam matahari awal malam. Isya teja merah hilang, muncul bintang-bintang, hari semakin gelap. Isya. Asar di mana?
siang dengan malam. Berarti benar kan? Jadi salat pertengahan adalah salat asar. Hadis Nabi yang menyatakan, man taraka salatul asar muta'ammidan habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, asar menerjang sampai masuk maghrib, amal satu hari habis. Ini secara syariat begitu, Pak. Hati-hati salat asar. Kalau sampai dekat maghrib, masuk maghrib, habis amal satu hari waktu itu. Ini tafsir syariat. Tafsir ilmu tariqah lain lagi. Dia bilang apa? Hafizu ala salawat wa salatil wusta. Jagalah salat 5 waktu dan salat pertengahan. Apa pertengahan? Pertengahan qalbun, hati. Ni nampak kepala ini, Pak. Sampai ke kaki. Hati di mana? Nah, tengah-tengah tubuh ni, Pak. Jagalah salat tubuhmu, terutama salat hati. Jadi salat ini macam mana sebenarnya dalam pandangan sufi? La salata illa bihuduri qalbi. Tidak ada salat kecuali hadir hatimu bersama Allah waktu sujud kepada Allah. Kau kita gimana, Bang? Ini yang berat nih, makanya wajib zikir. Arahnya ke sana. Karena salat itu dipintanya apa? Aqimus salah lidzikri. Dirikan salat untuk ingat. Tanya, jawab sendiri. Dalam salat ingat kelalai. Itu. Jawab sendiri dah. Masing-masing itu, saya pun tahu diri saya sendiri. Ingat atau lalai. Kita yang lebih tahu. Nah, makanya ayat itu ditafsirkan ulama-ulama sufi dalam, Pak. Ya, dalam sekali dia. Nah, baru diajarkan Alkitab, paham apa maksud hakikat firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Nah, kalian dulu sebelumnya dalam kesesatan yang amat nyata. Siapa yang ibadah belum merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadahnya, dianggap masih sesat di dalam ibadah, Pak. Itu harus kita akui, Pak. Saya pun ngaku juga. Ya, gimana jalannya? Nah, ini jalannya insyaAllah. Ini tafsir ni bisa berkembang, tapi tafsir sufi ya seperti itulah dia. Ya. Nah, mudah-mudahan kita dibimbing Allah SWT. Saya ini hanya membuka dulu, Pak, ayat-ayatnya dibuka dulu biar kita paham. Nanti baru kita masuk berjalan. Ya, harus tidak boleh tidak, kita harus ingat Allah dalam ibadah. Dalam salat ingat Allah, dalam zikir ingat Allah, dalam puasa ingat Allah, dalam haji kau dapat semua ibadah ingat Allah di dalamnya. Allah minta cuma itu saja. Ibadah macam-macam, tapi satu macam saja di dalamnya. Ingat kepada Allah dalam ibadah. Itu yang Allah mau. Ya, kalau ini tidak ada, Pak, roh ibadah kosong. Ya, coba zikir tak ingat Allah gimana? Mulut mengucap, tapi pikiran, hati tak kemana-mana, Pak. Coba salat tak ingat Allah gimana? Tubuh salat, tapi hati tak kemana, Pak. Puasa Ramadan coba silakan, tak makan tak minum, hanya nahan lapar saja, hati tidak ingat kepada Allah, kosong juga. Haji juga begitu, tawaf, sa'i, wukuf, semuanya capek dia lakukan, tapi hatinya tidak ingat kepada. Jadi sebenarnya solusi, betul kata beliau, zikir ini solusi, semua ibadah jadi baik insya-Allah. Ya, semua ibadah jadi baik. Dan kita pun jadi orang yang baik. Ya, amin. Mohon maaf nih, siapa ibadahnya baik jadi orang baik dia. Karena akhlaknya akan mengurung jadi akhlak yang mulia. Karena yang dibersihkan hati. Ya, masuk ayat berikutnya lagi. Ya. Sama mirip-mirip nih surah Al-Baqarah. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, dengarkan doanya ini. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Hai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul di antara mereka. Di mana nih? Tanah Mekah.
Nabi Ibrahim mendoakan untuk tanah Mekah, hai Tuhan, angkatlah seorang rasul di tanah Mekah ini, ya, yatul alaihim ayatika, agar membacakan ayat-ayat engkau ya Allah, wa ya'limuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan alkitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Sama, tiga tadi. Baca ayat, bersihkan jiwa, mengajarkan Al-Quran, sama. Jadi saya beri kesimpulan begini, tujuan doa Nabi Ibrahim dan surah Al-Jum'ah tadi cuma 3 T. 3 T. Apa T itu? T yang pertama, tilawah, baca dirimu dan baca alam ini menunjukkan adanya Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, tazkiyah, mensucikan jiwa. T juga tazkiyah. Yang ketiga, taklim, baru belajar hikmah dari Al-Quranul Karim, dari Nabi SAW. Jadi tugas kita cuma 3 ya nih, 3 T. Tilawah, baca. Yang kedua, tazkiyah, sucikan jiwa. Yang ketiga, taklim, belajar, baru paham. Siapa yang hatinya kotor, sulit paham. Tapi siapa hatinya bersih, insya Allah mudah paham. Apa maunya Allah dan apa maunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terakhir. Ini yang unik nih, terakhir ini. Surah Yusuf ayat berapa? 108. Ya, dengarkan baik-baik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakan ya Muhammad kepada umatmu. Ya. Katakan ya Muhammad kepada kita ini selaku umat Nabi Muhammad SAW, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan Nabi Muhammad, ad'u ilallah, menyeru kepada jalan Allah. Ayo, siapa mau sampai kepada Allah, mari kita berjalan menuju kepada Allah sekarang, bukan waktu meninggal. Meninggal itu dah terlambat. Ya. Siapa berjalan meninggal, oh meninggal kembali, itu terlambat. Kembali sebelum meninggal sekarang lah. Ya, saya ulangi lagi, ya, ad'u ilallah, menyeru kepada jalan Allah, ala basiratin, atas jalan basirah. Wah, ini istilah tasawuf ni Pak. Ada 2, ada basar, ada basirah. Mana basar? Nah, ni basar ni Pak. Berapa jauh ni memandang ni? Paling 200 meter, 300 meter. Ini memandang terbatas, yang nampak-nampak saja. Tapi basirah mana? Ni ya, mata hati. Ternyata Nabi mengajak kepada kita, kita beragama Islam, jangan hanya memandang dengan mata ini, pandang juga dengan mata hati. Mata hati inilah yang bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam formalitas Pak pakai ini. Tapi Islam hakiki pakai ini. Orang cerdas dari sini, bukan pakai ini. Ya. Ada pepatah mengatakan, dalamnya laut masih bisa diukur dan juga, tapi dalamnya basirah, mata hati, tak terbatas. Karena dia bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Inilah urusannya, makanya Nabi tenang, sahabat tenang. Kenapa? Basirahnya sudah mencapai Allah. Maka iman mereka kuat. Mereka tak bisa dibeli imannya. Ya. Ini ayat ini unik nih Pak. Inilah dasarnya ilmu tasawuf. Jadi Nabi mengajak kita jalan basirah, bukan pakai ini. Siapa dia? Ana wa man tabi'ani. Aku pakai basirah dan orang yang mengikuti aku. Siapa yang mengikuti Nabi? Siapa Pak? Yang ikut Nabi siapa? Ternyata sahabat pun dibawa Nabi dengan jalan basirah. Jadi kesimpulannya apa? Man hadhil a'ma
fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabil. Siapa yang di dunia ini buta, maka akhirat pun dia akan buta dan lebih tersesat lagi. Buta mana ni Pak? Bukan buta ini, mohon maaf, buta di sini Pak. Siapa yang belum menjangkau Allah hatinya, maka dia anggap masih buta di dunia. Nanti meninggal kita bingung, mau ke mana ini? Tapi kok sini sudah terbuka sekarang, meninggal kita tidak bingung Pak. Sudah satu dah fokus kita. La ilaha illallah. Ya, mohon maaf nih, ini ayat-ayat saya jelaskan begini, karena guru Abah Hanum mengarang kitab ini, itulah ayat-ayat dipilih yang berkaitan dengan tariqah dan tasawuf. Sebenarnya seluruh Al-Quran itu maknanya ke sana, cuman kita belum memahaminya. Ya, maka Al-Quran itu maknanya luas. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat dipahami.